Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya biasa mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini kita semuanya masih dalam masa pandemi, masih dalam masa bergejalanya virus COVID-19 yang terus kayaknya masih belum berhenti sampai saat ini. Nah, kemudian dari pandemi ini melahirkan ada sebuah kebiasaan baru yang sudah dicanangkan sejak lama, yaitu adanya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menganalisa kebiasaan-kebiasaan baru ini dalam perspektif Islam. Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah dari pandemi ini, dari kebiasaan baru ini. Tidak banyak, mungkin hanya satu kebiasaan saja. Yang biasa sekarang kita gunakan adalah kita menggunakan masker. Sampai saat ini kita ke masjid menggunakan masker, keluar kita menggunakan masker. Yang ditutup dari masker ini adalah mulut kita, hidung kita. Nah, kemudian saya mengkaji, menganalisa apa mungkin yang dikehendaki oleh Allah dari kebiasaan baru ini adalah kita menjaga, menyaring mulut kita. Mulut itu pekerjaannya bicara, lidah itu pekerjaannya bicara dan merasakan. Mungkin Allah menghendaki kita semuanya untuk bisa menyaring kata-kata yang keluar dari lisan kita. Kalau sekarang karena zamannya sudah modern, sudah beda lagi, kata-kata itu bisa keluar tidak hanya lewat mulut, tapi juga lewat jari. Maka kemudian kebiasaan kedua adalah mencuci tangan. Bisa jadi Allah menghendaki kita semuanya untuk membersihkan tangan kita dari menuliskan kata-kata yang tidak baik. Menyaring tulisan yang keluar dari jari kita dengan kata-kata yang baik, yang lemah lembut. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini rangkaiannya berat sekali. Ketika kita merasa diri kita mengakui bahwa diri kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka aplikasinya adalah kita harus berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka silahkan diam. Kita mungkin punya alasan untuk mengkritik seseorang, entah itu ketua DKM, ketua yayasan, ketua pembangunan masjid, atau mungkin juga kepada pemerintah kita. Silakan boleh mengkritik, tapi kritiklah dengan menggunakan kata-kata yang baik. Seingat saya, setahu saya, tidak ada seorang pun yang berubah perilakunya menjadi lebih baik manakala dikritik dengan menggunakan kata-kata kasar, dicaci maki. Tidak ada yang berubah menjadi baik. Yang ada adalah timbulnya kebencian dan permusuhan. Tapi manakala kita kritik dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembut, betapa banyak orang yang berubah menjadi baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan, bahkan ini lebih jelas lagi. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang sangat lalim, yang perbuatannya kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini pekerjaannya, menyembelih anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan, yang kita kenal dengan nama Fir'aun. Kesombongannya juga selangit. Tidak tanggung-tanggung dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah Maha Penyayang kepada orang yang seperti ini pun
kepada penguasa yang lalim seperti ini pun Allah masih memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Tidak tanggung-tanggung Allah mengutus dua orang rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Firaun karena sesungguhnya dia melampaui batas. Tapi kemudian pesan Allah kepada dua nabi ini adalah faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berkatalah kamu berdua kepada Firaun itu dengan perkataan yang lemah lembut supaya dia takut atau dia ingat atau dia takut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan kepada orang yang sekejam ini Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan Firaun dengan perkataan yang lembut. Sekarang kita kembali kepada diri kita. Ketika kita ingin mengkritik seseorang, siapapun itu, entah itu pemerintah, entah itu dari pusat sampai daerah, entah itu seseorang, pribadi seseorang, dan kita ingin menggunakan kata-kata yang kasar, maka silakan koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah sebaik Nabi Musa dan Nabi Harun yang dijamin tidak memiliki kesalahan? Kalaupun ada kesalahan, cuma kesalahan kecil. Apakah kita sudah sebaik mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun? Kita lihat lawan yang akan kita caci maki, yang akan kita kritik. Kita caci maki lah, bukan dikritik. Apakah yang akan kita caci maki itu sudah sejahat Firaun atau satu level di bawah Firaun, apalagi melebihinya? Kepada orang yang selevel Firaun saja, Allah tetap menyuruh kita semuanya untuk berkata yang baik, berkata dengan perkataan yang lembut. Apalagi kalau jauh levelnya di bawah kita. Apalagi kita yang mengingatkan juga levelnya jauh di bawah Nabi. Maka tidak mungkin juga bagi kita sesungguhnya untuk mencaci maki orang. Dan kalaupun kita mau mengkritik alasannya, maka sampaikan juga kritiknya itu pada jalan yang benar, jalur yang benar. Sebagai sebuah contoh, saya mau mengkritik Pak Ade, karena Pak Ade punya jabatan dan sebagainya lah. Tapi kemudian saya menyampaikan kritik saya melalui Pak Kamal, atau menyampaikan kritik saya kepada Pak Kamal. Itu sebuah kritik atau sebuah ghibah? Menurut saya itu ghibah, karena tidak ada hubungan dengan Pak Ade yang saya kritik. Kalau saya ingin menyampaikan kritik, maka sampaikanlah kepada orang yang bersangkutan. Begitupun juga ketika kita mau mengkritik seseorang atau lembaga sesuatu, lembaga tertentu, maka sampaikanlah kritikan tersebut kepada lembaga yang ada hubungannya dengan lembaga yang kita kritik. Bukan disampaikan kita mengkritik pemerintah, tapi disampaikan di grup Al-Falah, di grup keluarga, di mana di situ tidak ada seorang pun orang-orang pemerintah. Maka ini saya pikir salah jalur. Maka silakan kita mengkoreksi diri kita sendiri, dan kita belajar dari pesan yang disampaikan oleh Allah dari pandemi ini. Kita harus menggunakan masker, artinya bisa jadi Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menyaring apa yang akan kita ucapkan. Membersihkan tangan artinya Allah memberikan pesan kepada kita semuanya, bersihkan tangan kita dari tulisan-tulisan yang tidak baik, dari kata-kata yang penuh caci maki menjadi kata-kata yang penuh dengan hikmah. Kenapa pandemi ini kemudian berlangsung lama sekali, hampir setahun di Indonesia? Bisa jadi karena kebiasaan kita belum berubah. Malah mungkin bisa jadi tambah parah kebiasaan kita untuk menyampaikan kata-kata dengan kata-kata yang baik. Walaupun pemerintah sekarang sudah memberlakukan undang-undang ITE yang mencegah masyarakatnya untuk berkata yang kasar, mencaci maki, menyebar kebencian atau fitnah. Tapi ternyata di masyarakat kita ini masih belum terbiasa dengan menggunakan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lembah lembut. Makanya bisa jadi Allah masih terus memberikan pandemi ini kepada kita semuanya, mempertahankan ini karena kita sendiri belum terbiasa menggunakan kata-kata yang baik. Hadirin rahimakumullah, semoga setelah hari ini dan seterusnya saya dan seluruh jamaah semuanya bisa
mengaplikasikan hadis Rasulullah, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik silakan diam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik, kita menjadi pengikut Rasulullah yang disayang oleh Rasulullah, dan semoga pandemi ini bisa berlalu dari negeri ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.